Shalom semuanya, senang kita bersama-sama kembali para wanita-wanita yang luar biasa, Bapak, Ibu, semua Victorious People. Hari ini hari yang luar biasa, saya percaya kita semua tetap semangat di dalam Tuhan, dan hari ini kita ditemani oleh seorang wanita yang luar biasa. Dia adalah hamba Tuhan, seorang istri, ibu, dan teman yang luar biasa. Ibu Linda Hutagalung akan membagikan kisah hidupnya. Bagaimana kisah hidupnya yang akan dibagikan? Kalau kita lihat sekarang kehidupan Ibu Linda kayaknya wah luar biasa banget, dipakai Tuhan, diurapi, menginjil kemana-mana. Tetapi saudara yang dikasihi, sebelum ia menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang ibu, seorang istri yang benar-benar melakukan kehendak Tuhan, Ibu Linda melalui proses yang luar biasa sekali. Bagaimana proses yang dihadapi adalah ia menerima berkat-berkat yang indah daripada Tuhan. Bukan saja berkat keluarga, tetapi berkat jasmani, jiwani. Tetapi karena satu dua hal, saudara, itu membuat satu keluarga mengalami kesusahan. Bahkan prosesnya sampai ke titik zero, titik nol. Bagaimana ibu ini berjuang? Mari kita dengarkan kesaksian daripada Ibu Linda. Shalom Bu Linda, apa kabarnya hari ini Bu? Shalom Pastor Monik, luar biasa, haleluya, sehat. Sehat, puji Tuhan. Saya tahu Ibu Linda setia sekali melayani Tuhan, tetapi saya juga mendengar bahwa di saat-saat waktu sesudah menikah ya, melewati pergumulan dalam keuangan, dan sempat kenapa itu dari diberkati semuanya serba ada, lalu kenapa bisa sampai ke titik zero, Bu Linda? Dengan berkat-berkat itu kita tidak mempergunakannya, maksudnya seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Pokoknya apa maunya kita gitu ya. Nah, saya tuh diproses Tuhan. Dulu ketika diproses Tuhan itu saya tidak mengerti. Saya mengalami yang namanya proses dalam keuangan. Dulu ketika diberkati ya hidup oke-oke aja, pergi kemana, menikmati apa semaunya gitu. Rupanya Tuhan menegur kita gitu loh, karena Dia sayang sama kita. Kalau dulu kita nggak tahu, ketika dihantam dengan pergumulan tentang keuangan itu, ya kita maksudnya kaget, bersungut-sungut menyalahkan satu dengan yang lain gitu. Nah bahkan ketika suami jalannya sudah melenceng, nah kita menyalahkan suami, rumah tangga juga goncang tuh. Nah, rumah tangga goncang. Sebelum rumah tangga goncang, tadi Ibu katakan waktu jalan suami melenceng. Dan saya tahu pada saat itu tadi Ibu katakan Ibu dan keluarga belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, jadi belum benar-benar berjalan dalam kebenaran firman Tuhan ya. Apa yang dilakukan oleh suami sehingga Ibu menyalahkan suami nih? Gitu loh. Kita pengen tahu apa nih, kenapa nih? Ya, dulunya dia mempergunakan berkat itu tidak di jalan Tuhan. Dia hidup dalam judi, ya, dia mabok-mabok gitu, nggak pulang gitu loh. Tapi dia sudah dirasuki dengan ya kedagingannya dengan mengikuti gaya dunia gitu. Nah, dia maunya dia. Jadi waktu saya melihat karena waktu sebenarnya Ibu tuh pengen menarik suami tentunya balik dong ke rumah, bertobat dari minum-minuman dan sebagainya. Tetapi karena caranya kita tidak tahu sebagai istri, caranya kita malah justru Ibu marahin, malah tegur seperti begitu. Itu yang membuat bukannya mendekat kembali ke dalam keluarga, tetapi sepertinya menjauhkan, mendorong sampai Bapak semakin tidak pulang atau semakin hidup dengan gaya hidup dunianya sendiri. Betul. Gitu ya. Semakin menjadi-jadi. Bahkan ketika saya tegur, dia nggak mau, katanya kamu nggak bisa menegur saya maunya saya sendiri gitu. Nah
Sampai saya juga bikin supaya dia balik itu, anak-anak juga saya taruh ke meja judinya dia supaya ingat dengan anaknya pulang gitu. Tapi ternyata enggak juga. Wah, Ibu, pergumulannya luar biasa ya. Ternyata Bapak itu memang mengikuti keinginan dunia karena memang hidupnya dipengaruhi oleh dunia, karena kebenaran firman Tuhan belum ada dalam kehidupan Bapak kan. Jadi cara Ibu Lenda untuk membawa Bapak kembali dalam pertobatan itu seperti apa aja, Bu Lenda? Bukan hanya Bapak aja ya yang nggak ada kebenaran firman Tuhan. Kami sama-sama dulu belum di dalam Tuhan. Semuanya belum di dalam Tuhan. Makanya ya saya tahu sekarang, sesudah sekarang saya baru tahu Tuhan itu mempunyai rencana yang indah buat kami, ya, buat keluarga kami. Makanya semua terjadi yang kami alami itu dari segi keuangan, dari segi memproses pribadi kami masing-masing, khususnya saya sebagai istri. Nah, hadapi suami yang hidup mengikuti keinginan dunia gitu. Nah, sudah semacam cara saya lakukan. Nah, dia tetap semakin mengikuti kedagingannya, dia nggak bisa dibilang bagaimana, dan otomatis keuangan di dalam rumah tangga semakin hancur gitu, berantakan, karena kerja juga dia sudah tidak serius lagi. Nah, sudah hidup di meja judi, udah mengikuti keinginan daging lah gitu. Nah, akhirnya aset yang tadinya ada lama-lama ya habis terjual gitu kan. Bahkan semua sampai ke titik dari tadinya punya mobil, akhirnya sampai jalan kaki gitu loh. Rumah ada 2, satu dijual, yang satu lagi sudah juga tergadaikan di bank. Bahkan itu juga sampai mau disita, debt collector datang yang menghadapi saya gitu loh, sementara dia kan sudah nggak peduli lagi. Nah, jadi dengan berjalannya waktu saya sampai nggak kuat. Akhirnya saya nggak kuat, saya udah nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Semua saya sudah lakukan, tapi akhirnya hanya satu yang belum saya lakukan, yaitu datang kepada Tuhan. Wah, itu kuncinya ya, Bu Lenda ya. Waktu kita berserah kepada Tuhan, kita mau pakai segala cara atau apa, saya kira itu kunci pertobatan dari Ibu. Terlebih dahulu Tuhan berperkara dalam kehidupan Ibu sebagai istri, sebagai tonggak doa, bukan di dalam kehidupan Bapak atau anak-anak. Ibu tadi memakai cara taruh anak di atas meja judi dan sebagainya, itu tidak membawa Bapak kepada pertobatan. Tetapi waktu Ibu katakan berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, Tuhan menginginkan saya terlebih dahulu untuk datang kepada Dia. Nah, disitulah titik awal pertobatan saya. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya melibatkan Tuhan, saya mengandalkan Tuhan. Disitulah saya lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya berdoa, saya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Disitulah Tuhan berperkara. Disitulah Tuhan menyatakan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan saya. Ketika saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, ketika saya sungguh-sungguh masuk di dalam doa, puasa, di jam-jam doa, saya datang kepada Tuhan. Disitulah Tuhan berperkara, disitulah Tuhan memperdengarkan suaranya kepada saya. Dan Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan itu memberikan kekuatan kepada saya. Bahkan Tuhan itu mengatakan kepada saya ketika saya sungguh-sungguh berdoa, Roh Kudus berbicara kepada saya. Dia berkata, cari kunci kerajaan surga. Nah, di situ saya belum mengerti, tapi saya kepengen, Tuhan, apa ini? Dengan jelas saya mendengar suara itu. Tuhan berkata, cari kunci kerajaan sorga. Dengan berjalannya waktu, dengan saya sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya memberikan diri saya dibaptis, ya, saya lebih sungguh masuk di dalam jam-jam ibadah di gereja.
Tapi bersama dengan Tuhan saya merasakan kekuatan yang baru. Saya merasakan sukacita, damai, sejahtera itu dalam hati saya. Walaupun suami pada saat itu belum bertobat, walaupun suami pada saat itu belum pulang ke rumah, kadang pulang, kadang tidak. Tapi ada kekuatan baru, ada damai sejahtera yang Tuhan taruhkan di hati saya. Ya. Itu harga yang mahal sekali ya Bu ya. Untuk mendapatkan damai sejahtera itu sesuatu yang luar biasa. Dan memang Tuhan mengizinkan Ibu melewati proses ini supaya sungguh-sungguh ada pertobatan yang sungguh-sungguh, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, mencari Tuhan. Dan waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan itu sudah ada kok sama kita gitu loh. Tuhan hanya menunggu waktu kita mendekat kepada Dia, berseru kepada Yesus, dan Dia berperkara karena Dia mengasihi setiap kita. Dan saya melihat saudara sekalian, Ibu Lenda ini ya, dari seseorang yang hidupnya mungkin di dalam masalah, proses, tekanan. Saudara bisa bayangkan bagaimana seorang istri merindukan suami, bertobat, membawa anaknya ke meja judi bahkan. Tetapi waktu seorang wanita memutuskan untuk mencari Tuhan, hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, Tuhan berperkara menjadikan ibu sebagai pemenang terlebih dahulu untuk menjadi yang kuat di dalam keluarga. Karena dari kehidupan seorang istri, kehidupan seorang ibu, berdoa, mengandalkan dan percaya kepada Tuhan, pemulihan terjadi. Tuhan Yesus hari ini juga di Jumat Agung ini, Tuhan Dia mati di kayu salib buat setiap kita anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Kita tidak akan binasa, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Tapi bagian kehidupan kita, hidup percaya dan mengandalkan Tuhan. Ada bagian yang kita harus lakukan. Tuhan Yesus, Dia datang, Dia mati bagi saudara dan saya, bukan hanya untuk menebus dosa-dosa kita seperti yang dilakukan oleh setiap kita, meninggalkan hidup-hidup yang lama, gaya hidup yang lama. Tetapi Tuhan Yesus selain menebus dosa kita, Tuhan Yesus memulihkan. Dan saya melihat kehidupan keluarga Ibu Lenda. Sekarang Ibu Lenda menjadi seorang hamba Tuhan, pastor yang diberkati, seorang ibu yang bahkan oma dari dua jemput yang luar biasa ya. Tetap semangat melayani Tuhan, tetap berapi-api. Tuhan memulihkan. Dan waktu Tuhan memulihkan, saudara, pemulihan dari Tuhan itu jauh lebih baik daripada waktu pernikahan pertama. Saya percaya seperti begitu ya, Ibu Lenda ya. Amin, betul. Tuhan pulihkan, Tuhan angkat, dan inilah kemurahan dan anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi, apapun masalah saudara pada hari ini, mari seperti Ibu Lenda datang kepada Tuhan, berdoa. Seringkali kita memakai kekuatan kita sendiri. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan, datanglah kepadaku, berserulah kepadaku. Firman Tuhan dikatakan Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Saat itu Ibu Lenda dari pertama bilang, saya tidak mengerti rencana Tuhan, tetapi sekarang berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan, masih terus berjalan bersama Tuhan. Amin. Satu kemenangan kepada kemenangan, satu kemuliaan kepada kemuliaan. Biarlah hati kita, hati saudara dan saya tetap melekat, bahkan lebih lagi melekat hari-hari ini. Terima kasih Ibu Lenda, itulah pemulihan dari Tuhan. Haleluya, amin. Satu keluarga dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Ibu Lenda boleh berdoa sebentar untuk teman-teman kita, para pendengar dimanapun mereka berada. Kalau ada di antara mereka yang mengalami proses, mari Ibu Lenda kita berdoa untuk teman-teman sekalian semua. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak dipuji, disembah dan ditinggikan Tuhan. Tuhan Yesus, inilah keberadaan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, kami sudah Tuhan Yesus berbincang-bincang bersama Pastor Monik Tuhan. Kami sudah Tuhan Yesus
menyaksikan tentang kedahsyatan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena Engkau Tuhan yang menuntun setiap langkah kami masuk dalam rencana-Mu yang indah Tuhan. Dulu kami tidak tahu Tuhan Yesus apa yang kami terima dan apa yang kami dapatkan di dalam kehidupan kami. Karena kami berada di luar Engkau. Tapi ketika kami datang kepadamu Tuhan, kami boleh melihat setiap jalan Tuhan, jalan yang menuju kepada damai sejahtera ya Bapa. Tuhan, mungkin banyak di luar sana Tuhan, saudara-saudara kami Tuhan, yang mengalami Tuhan masalah di dalam kehidupan mereka. Ajar mereka Tuhan, untuk datang kepadamu, untuk berseru kepadamu Tuhan. Siapapun yang mendengarkan Tuhan Yesus, acara kami Tuhan Yesus pada saat hari ini, perbincangan yang kami lakukan pada saat hari ini, biarlah Engkau Roh Kudus menjamah setiap kehidupan mereka, pemulihan terjadi di dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan mereka dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan, Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami Tuhan Yesus perbincangkan pada saat hari ini membawa berkat pemulihan bagi siapapun yang mendengarnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hormat kemuliaan kami kembalikan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Bapa Putra Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Linda, terima kasih semua saudara sekalian, dan kami percaya Tuhan memberkati setiap saudara dan keluarga saudara. Apapun masalah saudara, datang kepada Tuhan. Tuhan berperkara dan mengangkat setiap saudara untuk menjadi alatnya yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan dan shalom. Sampai jumpa Jumat depan jam 12 siang. Bye-bye.